Bible. Silakan. Kadang-kadang sedih lah mangrove ini ya. Gini loh mangrove lo. Bukan sedih Bang, tapi bertentangan Pak Bang. Cuma yang sering terjadi pertengkaran sama kita gara-gara kalian menafsirkan sendiri mangrove. Janganlah seperti itu. Sekarang Pak, saya tanya. Kalau di Quran pun kalau kita bisa menafsirkan, apakah memahami isi Alkitab? Nggak bisa. Seperti Bang Tumang tidak bisa memahami isi Alkitab. Sekarang tentang apa? Tentang Mazmur, puisi-puisi itu. Gimana dengan Bang? Sekarang gini Mangrove, oke, kuji ya, kuji tentang satu kata aja nih, satu kata aja ya. Kita uji masalah pemahaman ya. Di Markus 12:29, Tuhan itu Esa. Satu kata nih. Esa itu artinya apa? Ya satu. Gak ada Tuhan yang dua. Oke, baik. Tuhanmu, kutanya, Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Bapak Tuhan? Bapak Allah. Hah? Roh Kudus Tuhan? Ya Allah. Berapa jadi Tuhannya? Satu. Aduh. Nah ini aja dari satu kata Esa saja udah berserak Mangrove. Iya kamu tahu. Mana semua? Woi, diam kau. Apa kau? Konten. Biar Bang. Woi, sebentar. Yang kita putih yang keras. Pembahas mijin. Sebentar. Diam kau dulu mute. Kalau urusan penghujatan kau sama aku, kalau kau mau diskusi baik-baik sama Bang Juma, sekarang apakah kau mau hujat-hujatan atau mau baik-baik? Oke, ayo. Oke, silakan. Kau mau bertanya? Silakan. Ayo baik-baik dengan Juma. Baik-baik. Oke, bertanya kau ya, jangan mau hujat kau ya. Mau hujat, metik nih, otomatis nih, congor aku. Ya. Kau putus-putusnya napasmu Bang. Napasmu putus-putus. Nah ini pasti handphonenya merek Oten nih handphone ini. Yakin kali? Ya, jangan mengujak leh. Jadi ya. Bang Juma. Udah Bang, sabar. Cuma kita biarkan dulu saudara ini. Membasmi Theos. Oke. Aku ngomong ya. Oke, saudara gantian. Oke. Dalam Alkitab, Yahweh menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Kenapa Allah BTKG yang masuk neraka? Dalam Bukhari 4470 ya. Jelas ya. Dua Alkitab Yahweh ya menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan-setan. Nah ini karena pertanyaannya kenapa Allah kakinya masuk neraka? Dalam Bukhari 4470 ya. Yang kedua. Satu aja dulu. Oke, ulang lagi ya, Beb. Oke. Nanti saya balik nanya ya. Kita diskusi baik-baik kan ya. Udah, lanjut. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Neraka itu mah kecil, Mas. Neraka itu dipijak-pijak sama Allah, ditiup aja neraka itu. Itu hancur lebur neraka itu. Neraka itu ciptaannya. Dan Allah itu Khalik, pencipta. Neraka ciptaan. Dipijak-pijaknya neraka tidak masalah. Oke? Tak ada masalah itu. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Kenapa Tuhan mau masuk ke dalam perut manusia? Oke, jawab. Oke. Pencipta itu Yahweh mencipta neraka. Iya, Allah juga menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang menciptakan neraka. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan neraka, menciptakan surga. Nah, kalau Tuhan kami kemudian mengobok-obok neraka, apa masalahnya? Nah, sekarang permasalahannya itu ada di ente. Oke, maaf dengar Mbak Yahweh ya. Balik saya nanya. Manusia itu ciptaan Tuhan. Ya, manusia itu ciptaan Tuhan. Maria itu ciptaan Tuhan. Kenapanya Tuhan mau masuk ke dalam perutnya Maria? Itu jawab. Enggak. Kenapa ya? Ulang lagi ya. Yahweh ya yang Maha Kuasa menciptakan neraka menghukum iblis ya. Dan dalam 2 Petrus 2:4 itu Yahweh menciptakan itu dan neraka. Nah, kenapa yang melakukan Allah itu? Ya kan sudah kujawab tadi barusan. Neraka bagi Allah itu hanya sebutir alam yang dia ciptakan di antara jutaan butiran alam yang diciptakannya. Neraka hanya sebutir dari ribuan jutaan bahkan miliaran alam atau benda atau makhluk yang diciptakan. Apa masalahnya? Aduh, coba. Oten, dengar kau. Kau kalau lagi nyaman mau diskusi, woi.
Kau lagi nyelam, nggak usah diskusi. Keluar kau dari dalam air, kau pakai handuk baru diskusi. Jangan di dalam air kau diskusi. Entah apa yang kau bilang, obo. Tenggelam, makanya ganti, jangan pakai merek HP hotel. Tidak usah koyo. Apa yang kau bilang? Dia Hah? Tunggu dulu, benari dulu handphonemu. sapamnya Itu semua dulu, sapam. Enggak ngerti kami apa yang kau bilang. Mangrove, tahu nggak kau mangrove? Apa yang dikomonginya? Mangrove, tahu nggak mangrove? Mangrove, tahu nggak kau apa yang diomonginnya? Ya. Hah? Nggak jelas. Ya, gimana? Tahu nggak kau apa yang diomongin tadi? Nggak jelas kan suaranya kan? Hah? Tengok, nggak jelas, kubur kau. Iya, memang putus suaranya. Ah, Tenang. Hati masyarakat. apanya katanya? Kau coba keluar dulu dalam air. Kau lagi nyelam. Hei, tunggu dulu. Suaramu nggak jelas. Mualah dengarkan ya. Mualah dengarkan ya. Itu aku bilang neraka. Apanya katanya? Dia neraka mau komen. Udah coba turun dulu. Kau turun dulu nanti naik lagi ya. Kau turun dulu nanti naik lagi. Nggak jelas apa omongan kau. Ya, turun dulu naik lagi. Turun dulu. Ya. Oke, diam dulu, gantian kita. Nah, tunggu di bawah ya. Ku dengar, nih, sebelum kamu itu bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan Islam, ada hadits Bukhari menjelaskan kaki Allah berpijak di neraka. Oke, kaki Allah berpijak di neraka. Tahtanya berpijak atau bertahta di atas daripada neraka. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau itu Anda jadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam, boleh dong saya balik nanya, Tuhan kami memijak neraka, sementara di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, contoh misalnya, dikatakan di dalam Ibrani 12:29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Neraka Tuhan kau itu, meluap. Neraka Tuhan kau itu. Kemudian di dalam Mazmur 8 nomor 9, asap membumbung dari lubang hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini Tuhanmu justru apa ini? Neraka ada di dalam dirinya ini Tuhan kau. Seperti ular naga dia. Gila aja kan? Itu adalah cerminan Tuhan yang dinyatakan dalam kitab kau. Jadi enggak usah terlalu lebih kali membahas seperti itu. Mazmur 18 nomor 8. Asap keluar daripada hidungnya, api menghanguskan daripada mulutnya, dan bara api yang menyala-nyala keluar daripadanya. Ini apa? Ini Tuhanmu. Tuhanmu itu ya neraka itu Tuhan kau. Belajar dulu dong, belajar. Oh, nyerang Islam itu harus belajar dulu. Apalagi yang ingin kau serang itu adalah orang yang paham Bible. Jangan, kami ini bukan jemaat biasa. Kami ini udah tamat, udah dikader puluhan tahun untuk membasmi penyembah-penyembah bintang timur. Paham itu? Silakan Bang Blender. Ya, Mahdi, buat teman-teman yang Muslim tahan dulu ya, jangan minta permintaan, karena di bawah temanya khusus yang Kristen. Kalau kalian minta naik berarti, nggak ngomong ya, yang Muslim. Ya Mahdi. Baik. Assalamualaikum. Baik. Wassalamualaikum. Di bawah dulu Bang ya. Waalaikumsalam. Oke, Ragel Mila. Aduh Majang. Ya, yang teman-teman saudaraku ya, kita di sini menantang orang-orang Kristen yang selalu buka komal, tidak pernah dikasihkan kebebasan dalam hal berdiskusi ketika kita masuk ke komal mereka. Nah, di sini kita menantang 5 slot lagi untuk Kristen yang merasa so hebat. Nah, salah satunya Livin, yang lain semua naik. Selama kalian tidak menghujat, kami akan layani dengan baik. Tetapi ketika kalian tidak berani, jangan pernah tonton lagi umat Islam, ya, komen mereka, karena mereka itu adalah pengecut. Jadi sekali lagi, kami di sini hanya berdua dengan Bang Juma untuk membantah subhat-subhat mereka yang mengatakan kita tidak bisa menjawab tentang Al-Quran, dan mereka selalu mengatakan kita main kroyok. Silakan Glenn, Oten, naik untuk kalian semua, tantang dan buktikan. Silakan Mangrove, janganlah kau buat kami lapar Mangrove.
Mangrove, begini loh Mangrove. Kau tadi kenapa bahas timun? Kau marah kamu? Timun. Kenapa senang? Hah? Mangrove, bahas masalah timun kenapa gak senang? Coba. Kamu terus agak gelisah. Kau pedagang timun gak? Mangrove, pedagang timun. Loh ini fakta. Kita bicara fakta Mangrove. Gini loh. Yang Ya, namanya, gimana Bang Blender? enggak bahas timun sebentar. Gini loh. Yang namanya perempuan itu kan, dia kan ada masa-masanya. Masa-masa dia punya nafsu, ya kan? Ada. Jadi kalau biarawati itu kira-kira tadi dia makan bergizi kan nafsunya ada kemana itu Mangrove larinya? Hah? Bro, kok kemana Mangrove? Coba tanya lu, Mangrove. Kemana lah itu coba? Kira-kira gitu. Loh, ada loh. Secara biologis tuh yang kita itu memiliki hormon. Coba aku tanya. Jadi Mangrove, aku pernah ketemu, aku pernah ngecek di kamar biarawati. Nah ini fakta, makanya aku terkejut pas ngecek di kamar biarawati. Kamar apa tuh ya? Kamar apa? Kalau di Kristen tuh apa namanya? Kristen tuh apa namanya? Jadi pas lagi geser meja dapat timun. Udah terkejut aku. Kak, bang, mau aku ambil timun ini. Aduh kak. Oh iya, aduh malu dia, muka-muka malu. Iya kemarin rencana mau kami makan acara makan di sini, rupanya kawan nelpon. Cuman masalahnya kok menguning, mengkerut, menciut. Kenapa itu Mangrove? Gimana tuh ya, 2 hari. Kenapa gitu, Mangrove? Hah? Coba bisa nggak? Kenapa timun? Kok pedagang timun? Mangrove. Kenapa timun itu menguning, mengkerut, menciut padahal masih 2 hari? Apa sebabnya? Ayo, coba kenapa Mangrove? Di paroki, apa kalau Kristen apa ya? Nama paroki kan namanya kan, gereja-gereja itu kan, mes kan, paroki ya? Ya kan? Bukan. Ya Mangrove ya? Kalau Katolik ya paroki ya? Iya kan? Ya, kalau di Nah, di mes paroki apalah pokoknya di Medan. Pas ngechat aku, apalah, kenapa gitu Mangrove? Kok banyak, kenapa? Hah? Serang. Ya, PT STTC. Itu kemana aja minta dong? STTC, selamat siang. 20 liter STTC, habis. hei, menjualannya kok kemarin naik ke Komal. STTC, 10 liter habis. 10 liter. 10 liter. Aduh, mati lah kita jualan, serak-serak. Aduh, yang jualan ngakalin kemari. Coba Mangrove, coba. Mangrove, kami berharap Mangrove, pendeta-pendeta kau. Coba kau sampai gini loh Mangrove, Pak Pendeta. Bentar, Kan kau kan sama Bang Juma sama Blender ini. tunggu dulu Aslinya Mangrove. Sebentar, Blender nih, dari tadi banyak Bang ngomong. Juma itu minta data samamu, kau nggak bisa menunjukkan. Sakit Tahu kau kepalanya. punya Komal, tapi jangan banyak bicaranya kebanyakan. Bukan. Bang izin saya zuhur dulu ya. Oke Bang. Iya. 15 menit insyaallah. Silakan. Jadi Mangrove, gini loh Mangrove. Kami kan di sini bukan apa-apa. Kau misalkan sebagai jemaat, Pak Pendeta, kau tengok tuh Pak Pendeta. Banyak kali umat Islam tuh asik membahas tentang agama Kristen saja. Cobalah, kau naiklah kemari Pak Pendeta. Kami kan nggak paham kitab. Rasanya risih juga kami Pak Pendeta. Asik menceritakan, kau bantah kenapa Pak Pendeta? Tapi kalau bayar perpuluhan cepat kau bilang. Tapi kalau bahas kayak gitu nggak mau kau naik. Coba gitu kan Pak Pendetanya Mangrove. Kan yang Jadi paham kita kan Bang kalian. Blender, saya udah paham poinnya, tapi saya maaf kata. Jadi pendeta itu bukan sekedar itu Bang. Mereka udah tahu bagaimana umat Islam itu. Bukan berarti mereka nggak mau naik, tapi orang kalau menyampaikan firman itu dapat dimengerti kalau sebagai sia-sia untuk apa Bang? Emang kenapa rupanya pemahaman pendeta tentang umat Jadi Islam? itu nggak penting, nggak penting. coba. Bagi Kristus itu nggak penting. Bang Rod, tadi kau mengatakan bahwasanya mereka sudah paham tentang umat Islam tuh. Emang apa rupanya penilaiannya terhadap umat Islam? Karena kamu nggak memahami, makanya seperti contoh yang saya kasih ke Pak Bang Juma. Bang Juma tuh saya tahu pintar bernarasi, baca Alkitabnya benar, tapi tafsirnya salah, tidak mengerti karena tidak ada tuntunan Roh Kudus, tidak mengerti. Astagfirullahaladzim. Betul, Aku Bang sudah Juma. bolak-balik Mangrove kemarin tentang ini untuk memahami kitabnya. Aku pakai kemenyan, pakai bunga-bunga, biar masuk Roh Kudus tuh, nggak masuk-masuk juga. Biar supaya enak kita diskusi, satu pemahaman gitu loh. Aku berharap biar supaya kita enak diskusi membahas kitab itu. Udah panggil apa kemenyan, udah pakai apa ajabi-ajabi lah. Roh Kudus masuk, nggak masuk juga. Akhirnya apa? Kalau masuk Roh Kudus itu sama kita pembahasan satu iman, tapi nggak masuk juga. Gimana? Apa yang salahnya? Begini Bang Blender, saya cuma kasih tahu ya, di Komal Muslim itu saya lihat ada satu Buya itu ya, itu teman saya itu bagus itu. Kedua kalau perempuannya itu satu yang dari Dayak Kalimantan itu, itu beredukasi itu sangat bagus itu, penting Ini nggak banget. edukasi.
Bang Blender saya lihat kamu baru buka Komar, sebelumnya kan saya tenang-tenang kamu benaran. Cuman sekarang saya naik karena memang kamu buka Komar itu edukasi. Yang penting yang enak lah. Ya, Jangan kan banyak enak, narasi liarnya, timun lah, ketoprak lah, lontong lah, capek lah, capek dengarnya. Janganlah serius sekali Mangrove. Kau kan tahu, Iya. aku pun orangnya enggaknya serius-serius sekali. Gini loh Mangrove. Sebenarnya Mangrove, aku lebih senang lagi tuh kalau Oten tuh yang keras, menghujat. Aku lebih senang. Kenapa aku bilang? Kalau kayak kau ini sopan, nanti mau dihajar nggak tega, kau nggak menghujat. Jadi cuman aku yang tertekan batin dengan narasimu coba. Gimana coba? Aku yang tertekan batin. Makanya aku di sini mengawal. Aku mengawal. Hup, siapa yang menghujat ku banting. Congor aku metik. Nah, jadi kayak ini Umar Khotob nih. Umar Khotob, Umar tunggu dulu, kita sapa dulu ya, Mangrove ya sebentar. Umar. Aduh, nama kau rubah-rubah. Kayak inilah, naik nggak bicara. Ya, Indomaret. Selamat malam. Ya, Islam Kristen. Siang. Islam Kristen. Kristen bang, Kristen, oke sebentar ya. STTC, tadi jualan. STTC. Ya bang. Ya, Islam Kristen. Assalamualaikum bang. Aku cuma mau ngasih semangat untuk orang abang. Aduh iya. Bang. Tadi kau baca di bawah. Ada di bawah judulnya. Khusus yang Kristen naik. Ayo, apa? Aku baru naik bang. Kapok, Tidak tahu hati-hati lah betul kau. ya, bang. Hati-hati Cuma kau. Kalau ngasih naik kau berarti semangat, apa? Ayo, lari kau lari. Ya, ketua. Oh ketua ini ya bang. Ketua. Ya lari ketua. Ya Indomaret ini masih muda nih kayaknya ya, Kristennya masih muda ya? Ya bang. Masih muda ya? Kristen bang. Masih muda? Ya kan? Ya masih muda bang. Aku sebenarnya kami ya umat Islam lebih enak lagi diskusi sama umat Kristen tuh yang masih muda, lebih enak loh. Pemahamannya lebih luas dibanding yang udah tua ini loh. Sebenarnya karena yang muda-muda Kristen ini lebih keren diskusinya. Dia berdasarkan logika, nggak berdasarkan iman. Tapi kalau yang kayak Mangrove ini tuh aduh ampun. Terus yang pertama, makanya banyak yang mualaf itu yang masih muda. Pertama satu ya, kenapa ya? Ini kami niat di sini bukan untuk mencari orang dimualafkan, bukan. Tujuan kami adalah untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Banyak sudah ya pengalaman-pengalaman mualaf yang masih muda itu. Pertama, mereka didoktrin kebencian dari kecil. Itu satu ya, mengatakan agama Islam, agama teroris, agama tukang kawin. Itu doktrinnya. Udah, setelah mereka bergaul sesama umat Islam, nah mereka tidak didapatkan mereka doktrin seperti itu, mengatakan Islam itu teroris, mengatakan Islam tukang kawin, tidak didapatkan mereka. Makanya mereka semua mencari kebenaran. Nah itu fakta loh. Fakta ya, kita bicara fakta dulu sekarang. Nggak usah kita bicara kitab. Kita bicara fakta. Banyak mualaf dari masih muda di bawah umur 30 tahun. Cuman permasalahannya karena ancaman dari pihak keluarga itulah yang membuat mereka takut. Itu loh, itu fakta loh. Aku nggak ngarang, silakan bantah. Dan ini bisa aku buktikan dan bisa aku panggil, silakan kalian sendiri. Cuman ini kan menjadi internal bahaya. Jadi janganlah, aku nggak boleh. Ini publik loh, ini publik ya. Aku berbicara nggak mungkin bohong loh, nggak boleh. Di ranah publik kita nggak boleh berbohong. Ya, seluruh Indonesia menyaksikan ini. Seluruh Indonesia menyaksikan ini. Dan ini bisa dibuktikan dan aku bisa memanggil semua orang-orangnya yang menyatakan seperti itu. Ya, nggak boleh. Jadi memang itu fakta. Nah ternyata setelah mereka bergaul, tidak. Akhirnya mereka mencari kebenaran dan mereka pun banyak yang bersahadat. Malah lebih keren loh. Mana dalilnya? Kalau kalian katakan Islam agama cabul, silahkan di Al-Quran kami. Adakah satu ayat saja mengatakan kitab kami cabul? Adakah? Tapi kalau kita merujuk kepada Bible, ya Indomaret, Anda Katolik apa Protestan? Kristen bang, Kristen. Protestan, Katolik. Ya. Enggak, Protestan. Nah, gini loh Indomaret. Jadi kan kami kan hanya menyampaikan kebenaran, ya kan, untuk membuktikan kita dasarnya ini cuma satu Tuhan, ya. Kita dasarnya ini cuma satu Tuhan.
Kita percaya, dikatakan di Pancasila, di dalam undang-undang kita diberikan kebebasan dalam hal memilih agama. Silahkan, masing-masing punya kebebasan dalam hal memilih agama secara bernegara. Tetapi secara ketuhanan berajaskan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya Tuhan di dunia ini, dengan banyaknya agama di dunia ini, tetapi cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Sepakat nggak? Sepakat nggak Indomaret? Hah? Ya. Sepakat ya? Hanya satu Tuhan yang sebenar-benarnya, pencipta langit dan bumi. Kalau kita tanya, saya bertanya kepada umat Buddha, Buddha, apakah Tuhanmu pencipta langit dan bumi ini? Oh benar. Pasti dia mengatakan benar, benarlah Tuhan kami lah. Kita tanya ke Hindu, apakah pencipta langit ini Tuhanmu? Wah pasti dong, pasti Tuhan kami, kan begitu. Nah, ketika kita tanya kepada semua agama, pasti masing-masing mengatakan Tuhannya lah yang benar, pasti. Tetapi disinilah dasarnya kita beredukasi, berdiskusi, mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika kita salah menuhankan, maka setelah mati tempat kita adalah neraka kekal selamanya. Paham? Neraka kekal selamanya. Selama kita masih hidup, silahkan ya. Selama kita masih hidup, disinilah kesempatan kita untuk mencari Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena kita semua pasti mati. Kita semua manusia pasti mati. Nggak tahu nanti bisa jadi kapan. Nah, inilah tujuannya. Jadi jangan pernah Anda berpikiran negatif, ya, saudara-saudaraku ya. Jangan pernah Anda berpikiran negatif tentang hal ini. Ya, silahkan. Kalau Anda tidak terima, silahkan. Anda yang menikmati neraka, Anda juga yang menikmati surga. Kami juga sebagai umat Islam, seandainya Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi ini adalah Tuhannya Kristen, kami yang Islam tidak mengimani Tuhan yang Kristen, maka tempat kami adalah neraka kekal selama-lamanya. Kami umat Islam tidak mau masuk neraka. Siapapun itu manusia, tidak ada yang mau masuk neraka. Iya, nah sebaliknya juga seperti itu. Hah? Oke, udah lanjut, silakan. Iya lo, menit. Hah? Apa kau bilang? Ya apa tuh? Apa yang kau bilang tadi? Kau Kristen? Silaban. Indomaret. Silaban. Kenapanya kau ini? Silaban. Aduh. Oke, silakan Indomaret. Apa yang mau disampaikan? Kira-kira sepakat nggak dengan narasi saya? Lanjut. Mau nanya Bang Suma, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku dan guru handang. Bang Suma lagi sholat. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut. Bang Naga Bonar. Siap. Di bawah dulu ya saudaraku ya. Mohon izin ya. Siap. Jadi nah, saya ini cuma mau narasi sebentar aja Bang. Untuk membongkar busukan gereja baru saya turun ya. Lanjut. Oke ya, buat teman-teman semua ya. Hati-hati dengan ajaran Kristen, karena ajaran Kristen telah mengajarkan kita kemunafikan. Saya sendiri pelakunya 30 tahun yang telah memurtadkan orang-orang muslim, tapi alhamdulillah saya sudah masukkan. Karena apa? Karena doktrin dan dogma-dogma bapak-bapak gereja. Sesungguhnya ajaran-ajaran Kristen tidak ada yang benar satupun. Apapun itu dalilnya tidak ada, tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Bibelnya. Ya, Naga Bonar, apa yang nggak benar menurut Anda? Karena Bibel Anda tidak sesuai dengan ajaran yang Bapak Pendeta bawakan. Yang mana? Ya. Tunjukkan. Sebentar, saya narasi dulu. Sebentar untuk debat dengan Bentar, Bang Nender. biar nggak panjang lebar. Lu nggak boleh bernarasi kayak mimpi siang di siang bolong, nggak boleh. Oke. Bang, oke, Apa Bang yang Naga Modar, oke Bang. Yep. Kita temanya situ Bang, itu nanti lain lagi Bang. Nanti jangan ada penyampaian kemana-mana Bang ya. Bang Naga Modar, teku. Oke? Yes, silakan Le. Oke. Oke, Izin Le. dulu ya. Siap, Le. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya itu pendapat masing-masing ya, mungkin pendapat daripada para mualaf. Nah, kalaupun itu disampaikannya mungkin rasa kekesalannya aja, ya biasanya itu ya saudara-saudaraku. Tapi memang benar juga
Memang seperti itu harus dibuktikan juga sih, ya kan? Harus dibuktikan juga. Oh, Indomaret, Bang Juma lagi sholat sebentar ya, Indomaret ya. Lagi sholat zuhur ya. Jadi mangrove, nah itu benar juga loh. Yang terjadi seperti itu banyak. Sekarang ini banyak loh. Kadang-kadang sedih juga. Iya, bentar Bang Blender ya. Saya sejak lahir saya lihat dari kesadaran karena hukum kasih yang paling tertinggi, saya lihat di iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan keburukan kepada sesama manusia, apalagi terhadap Tuhan. Itu yang saya lihat, Bang. Jadi kalau mualaf yang memang mencari ya cuma sekedar itu, terserah. Sebenarnya kita nggak bisa menghakimi setiap orang, tetapi terserah dia bernarasi. Maksud saya begini, Bang Blender, semakin Anda atau orang-orang mengatakan dengan mualaf terus dengan mulutnya kotor, tidak mengatakan hal, sekarang orang semua pintar ya, itu akan banyak memurtadkan semua orang. Jadi maksud saya itu edukasi itu berjaga, mulut itu berjaga dengan hati ya. Saya berkata-kata dengan baik, karena Kristen pun seperti Bang Blender mengatakan bahwa tidak bisa memualafkan. Di sini komalnya untuk bukan untuk memualafkan orang atau memurtadkan, beredukasi benar. Tapi kata-kata itu kalau kebanyakan miring, kita harus lihat dari situ karena akan menuainya. Siapa menabur kebencian akan menuainya banyak. Oke, Mang Rup, baik. Saya hargai. Ya, kita juga harus menghargai pendapat setiap manusia orang. Kita harus hargai ya. Ketika dia bernarasi seperti itu, ini masuk ke ranah publik. Betul. Ketika dia berani menyatakan seperti itu, dia punya tanggung jawab dalam perkataannya. Itu yang pertama. Betul. Ya kan? Dia punya pertanggungjawaban dalam apa yang disampaikannya. Nah, karena sudah masuk ke ranah publik. Tetapi gini loh, kebanyakan selama ini sudah nggak bisa dipungkiri ya, Mang Rup ya. Islam itu dikatakan agama cabul, tukang kawin, ya. Islam itu agama teroris. Tetapi ketika ditanya, tidak bisa membuktikan. Nah itu loh, tidak bisa membuktikan. Nah ini dasarnya. Jadi kami itu bukan asumsi, tetapi berdasarkan pendapat kalian sendiri. Oh mungkin Bang Juma udah monitor Bang? Ya Bang, siap 86. Ya, Indomaret, silakan tadi dia mau nanya sama Bang Juma. Silakan Indomaret. Ya halo. Halo Bang Suma. Iya halo. Halo. Ya Bang Suma. Ini ingin bertanya Bang Suma. Kayaknya dari kemarin udah lama ingin bertanya ke Pak Bang Suma juga. Tapi kan baru hari ini naik, belum sempat naik juga. Saya pernah minta permintaan naik tapi nggak pernah dinaikin. Iya, gimana? Ya ini Bang Suma, kan yang saya ketahui tentang Islam, katanya Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya kan Bang Suma? Iya betul. Ini loh Bang, ada satu ayat di surat Al-Baqarah ayat nomor 15 Bang. Di situ di situ dikatakan bahwa Allah memperolok-olok dan membiarkan orang termahami dalam kesesatan. Nah, setelah itu kan Allah itu kan baik, Maha Pengasih dan Pengampun. Kok bisa gitu loh Bang? Dia memperolok-olok. Apakah Allah seperti ini gitu loh? Itu coba Bang Suma jelasin deh Bang, biar aku paham juga Bang. Iya. Jadi kenapa kemudian Allah memperolok-olok sesuai dengan data yang Anda bawa surah Al-Baqarah kemudian? Ini harus ditahu latar belakangnya dulu. Ketika Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu apa sebabnya? Apa sebabnya seperti itu adanya? Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Allah, mereka tidak mau beriman. Mereka senantiasa selalu memperolok-olok utusan Tuhan. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ma hasratan alal ibadah ma yatihim mir rasulun illa kanu biyastaziun. Setiap datang utusan kepada mereka, mereka pasti mengolok-olok utusan tersebut. Nah, karena mereka mengolok-olok utusan Allah, maka akibat dari olok-olokan itulah kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11 ya sampai dengan nomor 12 ayat 12-nya dikatakan Allah memasukkan olok-olokan mereka itu kepada mereka.
Disebabkan karena mereka selalu mengolok-olok utusan Tuhan. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara atau dalam agama Anda sendiri. Utusan Tuhan bernama Yesus itu diolok-olok enggak? Diolok-olok, diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung, bahkan dikatakan mati secara terkutuk. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada kebenaran itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Makanya dikatakan apa? Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, kita urai kebenarannya kemudian. Karena salah satu mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itu cakupannya adalah mukjizat. Apa itu? Membongkar isi hati tipikal perilaku orang-orang kafir. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, mengganti kesesatan dengan petunjuk yang datang kepadanya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan perdagangan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Nah, contoh nih ya, ketika kebenaran itu datang kepada saudara, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda bisa menerima kebenaran itu? Apakah Anda bisa menerima petunjuk itu? Tidak, Anda tolak dengan berbagai macam alibi. Anda katakan, oh tidak dong, Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Giliran diminta data, apakah Anda bisa memberikan data itu? Tidak ada. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran ketika menguraikan sebuah informasi. Tidak ada. Ini fakta. Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat. Tapi kalian tidak mau peduli. Pokoknya Yesus untuk kami. Padahal Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Israel. Sementara kalian bukan umat Israel. Tapi kenapa kalian terombang-ambing dengan itu? Karena kalian menggantikan petunjuk Tuhan melalui para nabi dengan kesesatan. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa katanya? Ya, fi qulubihim marad. Di dalam hati kalian itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian itu. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah kalian terima? Tidak. Apa masalahnya? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian ada penyakit. Nah, jadi Al-Quran tidak pernah keliru bang ketika Allah mengatakan, aku Tuhan yastahzi'u bihim, memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, dan akan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah kesempatan untuk keluar dari terombang-ambing dan kesesatan itu ada? Ada. Apa buktinya? Didatangkannya kemudian Bang Soma, diutusnya kemudian para apologet, hadirnya kemudian Komal Bang Blender untuk mengajak kalian keluar dari terombang-ambingnya kalian dari hal kebenaran. Anda menggantikan petunjuk dengan kesesatan. Kami datang nih mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus manusia suci, dia dibebaskan dari orang-orang kafir Yahudi, Romawi, dia adalah orang mulia, diselamatkan dari kematian. Apakah kalian setuju? Tidak. Kalian mempertahankan Yesus harus mati, Yesus harus ditombak, Yesus harus dimaki, Yesus harus ditampar, diludahin, ditelanjangin, diseret. Emang itu nubuatnya memang begitu. Nah itu coba tengoklah. Memang Jelaskan. nubuatnya tentang itu. Nah, tengok. Nah, lihat ini nyata. Itulah saya katakan salah satu isi Al-Quran yang mukjizat terbesar adalah Al-Quran menguraikan isi hati tabiat orang-orang kafir, tabiatnya, akhlaknya orang-orang kafir, isi perutnya orang-orang kafir, isi kepalanya orang-orang kafir, dimuntahkan semua oleh Al-Quran. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Betul kan? Coba lihat, memang Yesus itu ditampar kok, memang Yesus itu diludahin kok, itu untuk menggenapi nubuatan kok, pokoknya Yesus itu mati terkutuk untuk Kristen, itu kan? Mau Anda kan? Inilah yang dikatakan Al-Quran. Karena mereka sering mengolok-olok utusan yang kutus kepada mereka, maka aku menyimpan rasa olok-olokan itu pada diri mereka. Allahu yastahzi'u bihim, dan aku akan memperolok-olok mereka. Anda diolok-olok kan? Coba. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka diolok-olok oleh Allah. Dengan apa kata Allah? Mereka orang-orang Kristen itu lebih hina dari semua makhluk. Itu kata Al-Quran. Tersinggung nggak Anda? Kalau Anda tersinggung, mari kita buktikan apakah Anda lebih hina dari cacing,
Lebih hina dari monyet. Lebih hina, Bang. Anda lebih hina dari monyet. Bang Cuma, siapa bilang tersinggung? Itu bangga bagi Kristen itu bangga. Oh, bangga. Ya udah. Itulah yang dikatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Itu kan Fi tughyanihim ya'mahun. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan, itu bukti. Anda merasa nyaman kan? Ya sunnah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum azabun azim. Itu kata Allah. Mereka punya hati, tapi mereka dalam hati mereka ada penyakit. Ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan," kalian bangga. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Dah, selesai. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, Mangrove tadi Ibu Maret yang menanggapin. Kau diam dulu Mangrove ya. Ini Ibu Maret dulu ya. Lanjut. Ya, kan kata Bang Cuma kan bahwa Yesus diolok-olok. Bentar Bang Maret. Bang Cuma, kita gantian bentar Bang ya. 15 menit ya Bang. Ya. Sudah boleh bicara? Ya, silakan. Kata Bang Cuma kan, Yesus itu diolok-olok, diludahi, ditendang, disalib. Ya kan Bang Cuma? Itu adalah itu di Bible, Bang. Dia nggak mengolok-olok balik kok gitu loh. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas Allah memperolok. Itu sendiri siapa bilang? Siapa bilang Yesus tidak memperolok-olok? Yesus mengatakan kalian itu sebagai keturunan ular beludak, kok dibilang tidak memperolok-olok? Kalian disebut sebagai orang yang jahat. Yesus sendiri loh, gini loh Bang Cuma. Yesus menyebut kalian guguk anjing. Itu olok-olokan yang luar biasa loh. Gini Bang Cuma. Yesus menyebut kalian itu keturunan ular. Itu bukti kasih Yesus. Enggak, Yesus. Kok kasih Yesus gimana? Kasih Yesus enggak membalas. Enggak membalas. Maksudnya kasih Yesus gimana? Kasih Yesus yang mana? Itu sendiri enggak membalas gitu loh Bang Cuma. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas kok Allah memperolok. Itu kan bukti dari surat Al-Baqarah itu sendiri nomor 15. Nah, sekarang tolong tunjukkan olok-olokan Allah kepada orang-orang di luar Islam itu yang mana? Coba sebutkan. Kalian disebut apa dalam Al-Quran? Kalian diolok apa? Diolok sebagai orang kafir kan? Iya kan? Nah, Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Tunggu. Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Anjing. Ada Al-Quran menyebut kalian anjing? Ada? Mana buktinya? Apa? Mana buktinya? Baca Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Baca. Bahkan Paulus mengolok-olok kalian di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, yaitu orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tuh, Anda disebut kafir oleh Paulus. Justru orang yang memperolok Yesus sendiri itu orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Buktinya orang-orang yang meludahi Yesus, memperolok Yesus, menyalibkan Yesus, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti yang Al-Quran katakan sendiri. Kata siapa? Kata siapa mereka tidak mengenal Tuhan? Justru Anda yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau menurut Yesus, mengapa mereka memperolok-olok gitu loh? Coba. Lah, mereka memperolok Yesus karena menurut mereka Yesus bukan Tuhan. Sekarang menurut saudara, dengar saudara, dengarkan. Yesus menurut saudara Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya itu dia. Inilah yang saya katakan, otak kalian itu sengklek, otak kalian itu terbuat dari plastik, kantong kresek, nggak berfungsi. Ini bang Suma, mana lagi sengklek? Coba. Bagaimana bisa Anda mengatakan manusia Yesus itu Tuhan? Coba. Uraikan dulu ke saya. Bagaimana mungkin kemudian? Bagaimana mungkin kemudian manusia yang diludahin, yang ditampar, yang ditombak, yang digantung, Anda katakan Tuhan? Itu gimana ilmunya itu? Gini Bang Suma, coba pakai otak Bang Suma, pikir baik-baik. Mana lebih Allah yang penuh kasih, Allah yang memperolok-olok? Bung, orang-orangnya Tuhannya orang Yahudi. Ya coba dipikirkan pakai otak. Kutanya dulu ya kepada saudara. Kutanya dulu. Coba Bang, Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi menyebut bangsa di luar Israel dengan sebutan apa? Anda bisa jawab? Apa? Tuhannya orang Yahudi menyebut orang di luar Yahudi dengan sebutan apa? Nah, gini Bang. Yang aku pertanyakan lari ke sana.
Ya Langsung abang yang macet. harus ditanya, bukan aku. Yang mempertanyakan kan yang memperolok-olok. Apa? Kan saya kan bertanya, mana lebih sacred mana? Allah yang memperolok-olok atau Allah yang penuh kasih, yang maha mengampun? Di mana? Di Katanya mana? Di Allah mana? maha pengampun. Aduh, Ya kata susah abang ini kan orang aku kita sudah bandingin, bro. mempertanyakan awalnya. Ya kan? Awal saya mengatakan gini. Bicaralah terus, bicara Allah, terus. Allah, ya di dalam Islam Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tapi Iya. di surat Al-Baqarah nomor 15 mengatakan Allah memperolok-olok. Apakah Allah ini penuh kasih yang memperolok-olok orang lain, membiarkan orang terlalu dalam kesesatan? Apakah seperti itu Allah? Seperti itu yang kita mau Kalau gitu. saya menemukan dalil di dalam kitabnya dan dalam kitabmu ada kayak begitu gimana? Gimana? Aku tanya dulu samamu. Macet kan? Oh, di mute. Macet kan? Apa yang macet bang? Abang Kalau di dalam kitabmu ada dalil yang sama seperti itu gimana? dalil yang sama seperti itu. Coba bang tunjukkan bang. Biar aku juga Kalau tahu. ada? Ya sama-sama belajar lah bang. Saya juga butuh belajar juga. Tapi Oh, kan Anda belajar. Tadi tidak belajar. Tadi Anda mengklaim, menuduh. saya bukan menuduh, tapi abang sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu diludahi. Iya kan? Memang Diludahi, fakta kan? ditendang. Fakta enggak? Fakta Iya enggak? kan? Aku tanya dulu. Ya Fakta fakta. tidak? Tapi bukti Nah, apa? fakta. Yesus membalas? Enggak Nah. membalas kok. Itu bukti Tuhan. Bukan masalah Iya kan? balas, tidak membalas. Ya, enggak. Bukan Tapi saya masalah balas. mempertanyakan bahwa yang memperolok Saudara, itu apa saudara Allah itu seperti tidak ini yang kita butuhkan nyambung. gitu loh. Saudara itu enggak nyambung. Kalau Bang di Juma, Bang Al-Quran Bukannya Nabi nyambung, Isa kok. itu. Abang larinya kemana tadi? Coba Maret, pikir. Maret, sebentar. Kenapa Anda nggak bisa diam sih kalau orang lagi ngomong? Bang Juma sebentar. Saya baca di Yesaya biar seperti yang Anda katakan ya. Ia dihina, dihindari orang, seorang. Ya, nggak ada nyambungnya itu. Hei, Nah, jangan kau bawa Anda kitabnya bilang Yahudi Yesus itu nggak bukan. diolok-olok. Itu Benar. tidak sedang berbicara tentang Yesus. Ah, dada aja kau. Coba kau lihat dulu ya, saudara Indomaret. Kau baca Markus 6 nomor 52. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Jawab dulu saya, pertanggungjawabkan dulu tuh dalil. Salah enggak ini? Ayat berapa itu, Bang? Salah enggak? Hah? Salah enggak ini dalil? Salah Coba. tidak? Hah? Enggak salah Salah kok. enggak? Hah? Enggak Enggak salah? Yesaya Apa yang 63 salah? nomor Ayat itu. 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Itu salah enggak itu? Nah, itu untuk orang-orang yang bebal. Nah, kita mulai kan? Mulai kan? Nah, mulai kan? Mulai. Apa yang Kalau mulai? giliran di kitabnya Saya kan mulai. mempertanyakan ini. Itu untuk orang-orang bebal katanya. Itu untuk orang-orang bebal. Emang apa yang salah Bang dari ayat itu? Apa yang salah dari ayat itu? Lihat, saya tanya Ya, juga apa yang sama salah? Ya Apa kan yang abang salah? mempertanyakan itu. Apa yang Kenapa salah? Kenapa Tuhan membiarkan orang dalam kesesatan? Ayo, jawab saya. Tuhan nggak Jawab. membiarkan orang dalam kesesatan kok. Nanya munyu. Iya, nggak ada. Nanya nama nyunyunmu. Dalilnya jelas. Hanya manusia itu Ya sendiri yang Tuhan, memilih jalannya mengapa Engkau sesat biarkan sendiri. kami Bukan Tuhan sesat? yang biarkan orang Ya tersesat, Tuhan, tetapi mengapa manusianya Engkau sendiri yang biarkan memilih kami jalannya sesat? itu. Ya Tuhan, Enggak. mengapa Kau biarkan kami sesat di jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami Tuhan tidak nggak takut pernah membiarkan kepadamu? orang tersesat. Nggak ada Tuhan membiarkan orang tersesat. Nggak ada. Ini dalil kucuk manusia Manusia penuh sendiri padu. yang- Itu dalil. Yesaya 63 nomor 17. Otak kalau udah macet kayak gini gak berfungsi otak kau kan? Dalilnya Tuhan tidak bisa. Itu dalil dalam kitab yang kau curi dari agama lain. Paham kau? Siapa yang mencuri? Bukti apa? Nah, itu yang emang kitabmu. Anda- Emang kitab perjanjian lama itu kitabmu. Itu apa yang dicuri dari situ, Bang? Ya itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Kita orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi. Pura-pura bego kan kau? Udah bego sama gereja.
Kau Ya, pura-pura bego kamu juga yang- tentang eh, dirimu. kamu Kan? bego juga kalau kalau ngomong gitu kan. Itu Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa ada kitabnya orang Aku Yahudi tanya, di aku tanya agamamu? balik, Bapak. Tuyul, Aku tanya, Tuyul, Bang Suma, tanya. gini, Bang Suma. Aku Kutanya tanya dulu kau, balik. kutanya dulu kau, kutanya dulu kau. Kenapa Aku ada tanya kitab balik, tanah Al-Quran itu dari terjemahannya mana? Dari dalam Arab atau agamamu? bukan? Hei, jawab. Hei, kitab kenapa orang ada? Arab juga, Hei. Kenapa Al-Quran ada itu kitabnya kitab orang orang Yahudi juga, di agamamu? Jawab dulu. Nggak ada kitab orang Indonesia di sini. Kalau gitu. Nenekmu kiper, makanya kau belajar. Kau sok tahu kau bertanya tentang Al-Quran tapi ilmumu nihil. Kutanya kau, kenapa ada perjanjian lama di dalam agamamu? Tuyul. Satu-satu. Dari mana kau curi itu kitabnya orang? Dari mana kau curi kitabnya orang? Dari mana? Ini Bang, kalau kamu berbicara begitu, Al-Quran dari mana? Dari Arab apa bukan? Atau dari kamu? Al-Quran itu litubayyina linnas. Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan di mana kitabnya Nabi Musa diutus untuk Karisting. Kau belum maka? Di mana? Di mana kitabnya Taurat? Kitab Taurat itu untuk orang Kristen. Di mana tertulis? Kalau Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia, untuk kau juga Al-Quran itu. Litubayyina linnasi. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Kau bukan manusia rupanya. Buktinya kamu memang bukan manusia. Al-Quran. Kau memang bukan manusia. Al-Quran itu untuk manusia. Dalilnya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Karena Anda bukan manusia ya, bukan untuk Anda. Maaf lah Nah sekarang pertanyaan saya, mana tertulis di perjanjian lama? Mana tertulis di perjanjian lama kalau kitabnya Yahudi itu untuk orang Karisting? Mana? Tunjukkan. Aku kembali ke topik, macet. Bang. Jangan kesana ke sini, Macet. Masuk ke topik, tanya. Kembali ke topik, iya kan? Masuk ke topik. Kan kenapa kamu lari ke Yesus? Gitu loh. Karena dia diperolok-olok. Dengar. Kalau berdiskusi, saudara, kalau berdiskusi itu harus sesuai dengan data lawan data. Al-Quran surah Maryam. Data yang saya kasih, Al-Quran surah Maryam nomor ayat 19. Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai manusia suci, dimuliakan di dalam Al-Quran. Nah, pembandingnya di kitabmu Yesus itu diludahin, ditelanjangin. Ya, apa yang itu salah dari situ pembandingnya. kalau diludahi, Bang? Itu bukti kasih dia, kasih Tuhan lah. Kenapa jadinya kekasih? Enggak Apa diludahi. hubungannya dengan kasih? Ya, emangnya apa yang dibalas Yesus? Mau Coba. ndak kau kuludai mukamu? diludahi Habis apakah itu aku Yesus bilang kau membalas? mengajarkan kasih. Mau ndak kuludai mukamu kau? Yesus Mau? datang mengajarkan Kuludai kasih. gitu? Mau? Habis itu kau bilang, Ya, oh ini aku nggak ajaran perlu kasih lo, membalas. aku diludai lo, Ya, tapi nggak aku perlu gak aku melawan. membalas. Berarti Gitu loh. bukti Mau? keislaman kalian berarti. Mau aku ludai mukamu? Biar aku bilang kau Nyata ajaran dong, kasih. nggak ada kasih kan? Kalau kalian mau berbuat begitu, nyata kalian sendiri nggak ada kasih. Begini Indomaret, Iya kan? kita berbicara ajaran kasih sekarang, oke. Coba kau tunjukkan ajaran kasih ayatnya di dalam Bible. Kalau ada, kalau ada, aku turun nih sekarang dari komal ini. Tunjukkan ke saya, silakan. Ya kan bukti kasih Yesus kan itu buktinya diludahi. Aku minta, mana Jangan ajaran kasih di emosi, agamamu mana? Ya, Mana kamu dalilnya buktikan dulu. ajaran Kenapa kasih di Allahmu kitabmu seperti mana? ini dulu. Ya, kamu buktikan Mana kenapa Allahmu seperti ini. ajaran kasih di kitabmu mana? Memperolok-olok orang. Buktikan dulu Bang Suma. Kenapa ajaran Tuyul. kalian bukan kamu yang tuyul. Data itu Maret. Kutanya samamu, Iya, kutanya datang samamu. di surat Al-Baqarah. Kutanya samamu, kenapa kita enggak bisa bicara? Kau bicara terus kau. Kenapa di kitabmu kau disebut binatang? Jawab. Jawab dulu, kenapa kau disebut binatang di kitabmu? Dan kenapa Tuhanmu disebut juga binatang? Jawab. Kalau kau ajaran kasih. Saya mempertanyakan surat Iya kan kau Al-Baqarah membahas ini. tentang olok-olok kan? Kau membahas tentang olok-olok kan? Nah sekarang kutanya samamu, Itu yang kenapa kita mau mengolok-olok kau? Mungkin saya naik ke sini kalau saya nggak Saya sudah jawab tadi, meong. Apa? Udah ku jawab Apa sama yang Anda meong. jawab? Panjang lebar saya menjelaskan.
Saya sudah yang dijelaskan apa? menjawab. Panjang lebar saya menjelaskan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sudah aku jelaskan samamu. Panjang lebar saya menjawab pertanyaan kamu. Oke? Nah sekarang di dalam kitab yang kau genggam, gini loh, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kenapa memperolok? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebentar bang, Dompet. sebentar. Indomaret, Dah, kau ke gereja aja. Kau pergi cium pantat pendeta supaya otakmu berfungsi sana. Ya Kau rusak inilah otakmu, Islam, kau itu inilah rusak. Islam. Otakmu rusak. Ya inilah Islam Usah kan. kau diskusi. Ya, Inilah Kristen, inilah Kristen. Kalau Inilah diskusi- Kristen, otaknya nggak Kalau berfungsi. Islam nggak Nah, berfungsi. ini kan otaknya Kristen nggak berfungsi. Apa? Inilah Kristen, otakmu nggak Berarti sama berfungsi. seperti Allah dong, memperolok Allah. Inilah ya. Dasar kau manusia separuh babi kayak gini lah otakmu. Otak separuh babi ya kayak gitu. mau kayak mana lagi menjelaskan kepada kalian. Makanya kalau kalian bertanya ya teman-teman Kristen, kalau kalian bertanya jangan bawa unsur kebencian. Begitu. Kalau kalian bawa unsur kebencian terhadap Islam, apapun jawaban kami tidak pernah akan kalian terima. Nah itu dia. Apapun jawaban kami menjawab bukan berdasarkan pendapat sendiri, data. Nah sekarang cari bantahannya. Kalau data by data, cari bantahannya ke data. Gitu loh. Sama juga di kitab kalian. Ketika kita membahas data, bantah juga dengan data. Jangan congor sama asumsi. Ini macam Kristen kalian diskusi ngoceh aja, nggak ada berhentinya. Nggak bisa satu-satu. Nggak bisa satu-satu, bicara satu lah. Satu lah kalian. Kayak nyerocos kayak gini. Cuman lah mau diskusi kita. Ya. Batu hitam. Nama kau pun batu hitam. Halo. Ya. Halo. Ya. Maksudnya batu zakar. Ya. Buat zakar ya. Iya. Ya, Kristen Islam. Gimana? Hah? Zakarnya sudah bekerja dengan baik belum? Zakar kamu. Memuaskan wanita-wanita. Nah, ginilah. Satu-satunya agama yang menjadikan batu zakar jadi simbol tebusan dosa itu. Bah. Di report. Bang Juma kena report. Bah, kena report Bang Juma. Mental. Masya Allah. Tengok, batu hitam. Kau ni aduh mak. Ya, mental Kau kan? menghujat. Udah. Nah, kan? Menghujat. Oh, berarti mereport. Bah. Kurang ajar kalian ya. Inilah kerja kalian. Mereport kalian. Astaga. Kayak ginilah kerjaan kalian. Pengecut nggak kalian? Pengecut kan? Pengecut lah. Kayak ginilah pengecut itu. Nggak berani by data. Wah, akhirnya apa? Mereport. Inilah kalian. Inilah kerja Kristen. Makanya aku bilang ya, sengaja. Kita ini perang sengaja. Mereport saja kerjanya. Coba. Astagfirullahaladzim. Jangan khawatir dia banyak. Iya. Banyak cerita. Kau matikan satu, kau salib satu, bangkit satu. Sebenarnya kan Bang, kalau di report Bang, lebih hebat kita sebenarnya daripada Yesus ya Bang. Kita Iya, langsung betul. bangkit ya Bang, hitungan menit ya kan. Betul. Yesus 3 hari. Betul. Kesian deh lo. Lebih jago kami sebenarnya daripada Yesus. Kami di report bangkit hitungan menit. Yesus ditumbak lambungnya 3 hari, itu pun nggak tahu siapa bangkit yang menyaksikan. Serak kalian, serak. Jadi tengoklah, inilah yang kalian kerjakan, mereport, nggak bisa menantang, nggak ada. Jadi saudara-saudaraku ya, mohon sekali lagi di sini aku pun nggak mau berlama-lama, aku pun tidak mau berlama-lama di Komal ini, cuman hanya ingin menantang Kristen.
menantang Kristen untuk membantah subahat-subahat mereka ketika mereka dikomal-komal bom-bom semuanya, bahwasannya mereka mengatakan Islam tidak bisa menjawab, Islam pengecut, Islam penakut, tidak ada yang berani naik. Ingat, capek udah Bang Zuma bolak-balik naik ke komal mereka. Apakah dilayani dengan baik? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Nah, di sini kita menantang umat-umat Kristen yang merasa anggar jago. Selama kalian tidak menghujat, kami layani dengan baik. Tetapi ketika kalian tidak berani naik ke komal ini, berarti kalian pengecut. Pengecut, ya. Buat saudara-saudaraku yang Islam, jauhkan komal-komal mereka. Jauhkan, blokir komal-komal mereka. Untuk apa pengecut-pengecut ditonton? Untuk apa pengecut ditonton? Ya kan? Mana yang keras untuk naik? Kalian bilang kan itu kroyok berdua saja. Indomaret, gini sebentar ya. Halo Bang Blender. Indomaret, Jangan marah-marah bro. Tunggu. Jangan kayak jadi orang Kristen kau. Coba, kau kan Kristen, maunya jangan kayak seperti orang Kristen lah. Diskusi itu terocos saja. Jangan kayak gitu ya. Bisa? Jangan kayak orang Kristen. Ganti-gantian bicara. Kau kalau kau tanamkan kebencian, kau nggak akan menerima jawabannya. Paham kau? Data sudah disampaikan Bang Juma tadi. Jangan itu lagi kau minta, itu kau minta harus keinginan kau. Jangan sampai nanti kau pakai dalil berserak sama aku atau kau yang bertanya sama aku yang jawab. Mau dalil apa kau? Mau dalil apa yuk? Kalau kayak gini kan berarti Abang Blender sendiri sudah menunjuk keislaman Bang Blender kan, gitu loh. Apa? Berarti Islamnya seperti gini loh. Kalau Abang ngomong kayak gitu. Kayak mana Islam kayak mana Ya, maksud kau? kayak tadi yang Abang ngomong. Apa? Yang Ya, maunya sadar nggak yang Abang bicara? Maunya kau ngomong satu-satu ketika Bang Juma Ya, kau diam dulu. marah-marah dah bro. Lo marah Biar ada aku. kasih di dalam Islam kalian gitu loh. Gak ada, Biar marah semua aku. juga tahu kalau Islam itu baik gitu loh. Iya, jangan kayak pasar kau buat komal ini. Jangan pertontonkan hal yang buruk di depan publik kayak gini kan tuh. Apa yang buruknya di mana? Yang buruknya di mana? Ya kayak tadi abangnya ngerocos, marah-marah kayak nggak jelas itu loh. Loh, aku cuma menyampaikan, lucu kau nih. Marah-marah cemana marah-marahnya? Di mana marah-marah? Kayak orang kanastur aja gitu lah bang. Sudahlah bang. Janganlah mempertontonkan Islam seperti inilah bro. Aduh. Nggak semua orang Islam kayak begitu lah bro. Iya, makanya di sini aku mengawal jangan sampai ya terpengaruh dengan narasi-narasi kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang moderator, mohon maaf moderator di bawah. Mohon maaf yang Islam jangan, tolong moderator kerja ya sayang ya. Tolong moderator dicek dulu ya. Mohon ya saudara-saudaraku ya. Kita ini di sini tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk membuktikan, membantah subhat mereka. Membantah subhat Kristen ya. Saudara-saudara ya, mohon ya. Oke, lanjut Indomaret. Jadi sekarang begini, kira-kira puas gak kau dengan jawaban Bang Juma? Nggak puas lah bang. Di mana nggak puasnya? Ya katanya Allah kan maha kasih, maha pengampun. Bang Juma agak ya, nulis kan? bang. Itu yang saya mempertanyakan, tapi itu ayat yang tadi kan memperolok-olok. Ya menurut saya nggak puas, soalnya yang bang jelasin juga nggak sesuai itu, nggak sesuai. Kau lari ke Alkitab. Mau kau apa? Mau kau apa? Al-Quran gitu loh. Oke, sekarang mau kau apa? Ya, saya ya tolong beri jawaban yang pas lah buat saya. Udah dijawab, sekarang mau gitu kau apa? Udah dijawab, tapi sekarang mau kau apa? Ya sudah, nggak usah marah-marah lah bro. Aku netensi nih kau gimana? Sekarang oke, lembut. Berarti kamu tahu seperti Allah begitu loh. Jangan gitu kau, jangan. Sebentar, kamu mau begitu. Jangan buat tensi. Ya gitu, jangan marah-marah ya. Aku lembut ke Islam. Indomaret sayang. Jadi mau kau apa sayang? Hah? Indomaret maunya apa? Boleh dong. Tadi kan ya sudah jangan gitu loh bro. Jadi kayak mana lagi? Harus kayak harus kayak mana? Oke, Indomaret. Ya nggak apa-apa. Oke, Indomaret. Saya butuh jawaban yang pas lah. Oke, nah tadi kan sudah dijawab sama Bang Juma. Udah, kau tidak puas dengan jawabannya. Dah, itulah jawaban yang disampaikan Bang Juma. Nah, kau tidak puas, sudah dijawab, mau kau paksakan 1000 kali bertanya kau tentang itu, tetap jawaban Bang Juma itu. Karena memang Al-Quran tidak boleh sembarangan ditafsir. Oke?
Tidak ada ditambahin Oke, dan siap dikurangi. bang. Oke? Kalau begitu 1000. berarti saya sudah kalau gitu bang, saya nggak bertanya lagi kalau gitu. Oke, Ya, baik. saya turun Sekarang aja gini. karena nggak ada Tunggu jawaban dulu. kan. Tunggu dulu, bukan Ya kan? jangan, jangan. Gini sebentar. Ini Nggak ada kupingnya jawaban. nggak berfungsi si Indomaret ini. Coba. Sekarang begini, Indomaret, dengarkan saya. Ini kesempatan kedua saya jawab pertanyaan kamu ya. Kalau saya lagi menjawab, kau diam ya. Ketika saudara membawa Al-Quranul Karim di data surah Al-Baqarah tadi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperoleh